Hai semuanya, kembali lagi di Axel Talk. Talking Talking with with Akselerasi Akselerasi Perubahan. Perubahan. Oke, kembali lagi bersama saya Gema Ramadandi dan rekan saya Rindatul Aisyah. di Axel Talk episode 4. Nah, ini episode terakhir nih BTW Gema. Nah, di episode terakhir ini walaupun dia episode terakhir nih Gem, tapi kita menghadirkan narasumber yang kece abis nih Gem. Waduh, aku jadi nggak sabar nih Rinda. Boleh di-spill gak sih siapa narasumber kita? Oke, boleh nih. Boleh dong Kak, narasumber kita yang kece, boleh perkenalan dong Kak. Oke, halo teman-teman. Terima kasih sebelumnya Gema sama Rinda ya namanya. Iya, Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman Akselerasi Perubahan. Nama aku Nadila Permata Sukma. Sekarang lagi berstatus sebagai mahasiswi di Fakultas Keperawatan angkatan 21, which is itu semester 7 ya, udah semester akhir juga. Nah, untuk sekarang mungkin kesibukannya selain ngerjain skripsi juga masih tergabung di BMKM Fakultas. Mungkin itu aja sekilas tentang aku. Makasih. Oke. Fun fact-nya ada nih Gem, kakak Apa nih. tuh, Rinda? Kakak nih wakil gubernur BMKM Perawatan ya Kak? Iya, benar. Fakultas Waduh. Keperawatan. Oke, sekarang kita mungkin bakal lanjut bahas nih Rinda. Iya. Selain kakak aktif, kakak juga memiliki berbagai banyak prestasi nih Rinda. Boleh nggak sih kak bisa diceritakan perjalanan kakak menjadi seorang mapres utama di Universitas Andalas nih kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin kilas balik dulu ya terkait dengan Mapres juga. Itu dimulai dari semester 1 kalau nggak salah ya. Di semester 1 itu mungkin titik terberat juga dalam hidup aku, perjalanan hidup gitu. Karena habis gagal gitu ya. Kalau semester 1 kan gagal di SBM sebelumnya, di prodi yang diinginkan gitu. Terus masuk Fakultas Keperawatan, terus kayak mulai ngerasa ini cocok nggak ya, biasalah ya anak semester 1 gitu mempertanyakan jurusannya gitu. Nah kayak gitu dulu sampai akhirnya aku ngulang lagi nih tahun depan, ngulang lagi 1 tahun aku jalani di Fakultas Keperawatan, mungkin yang nggak 100% di sinilah maunya gitu. Cuma di tahun depan daftar lagi dan yang qadarullahnya belum lulus juga nih di prodi yang aku inginkan ya. Akhirnya ya bertahan aja di fakultas sambil mencari hal-hal positif lainnya gitu. Terjun ke organisasi, ikut volunteering, persiapan lomba, ikut lomba gitu. Nah sampai akhirnya kalau nggak salah itu di BEM sendiri, BEM Fakultas Keperawatan dulu ada kegiatan mendatangkan narasumber gitu juga. Nah narasumbernya itu salah satu Mapres utama Fakultas Keperawatan di Universitas Indonesia. Nah dari sana aku kayak ngelihat dong gimana perjalanan kakaknya, apa aja yang dicapai kakaknya. Aku mulai tertarik untuk mendaftar sebagai Mapres. Dimulai dari Mapres Fakultas terlebih dahulu kan ya. Di Mapres Fakultas, kalau sebelum yang tahun sekarang ya, di tahun 2023 itu aku nggak Mapres utama Fakultas. Waktu itu masih juara 3 kalau nggak salah ya. Ya juara 3, nggak bisa lanjut ke Unan kan ya. Terus di tahun sekarang aku coba lagi dengan tentunya memperbanyak portofolio ya, ikut-ikut lomba, ikut kegiatan gitu. Nah alhamdulillahnya Mapres utama fakultas, terus persiapan ke universitas, alhamdulillah nomor 1 ya di universitas. Jadi Mapres utama, baru kita lanjut ke wilayah region 10, wilayah 10 aku nomor 2 di wilayah. Nah pemeringkatan di nasional itu gak lolos, jadi ya sampai di Mapres wilayah aja gitu kurang lebih ya. Tapi pengorbanan kakak sih udah banyak banget ya Gem. Gak sia-sia ibaratnya. Oke, kan udah banyak tuh kak mapres dari fakultas tadi kan, dari Unan terus ke wilayah. Itu gimana tuh kak cara daftarnya tuh kak? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya. Mahasiswa berprestasi ini kan mahasiswa yang dipilih ya di setiap wilayah. Kalau kita itu Universitas Andalas tergabung di wilayah 10, itu ada Sumatera Barat sama Kepulauan Riau gitu. Nah dari pertama itu dari Mapres fakultas dulu. Kalau di universitas kita nanti akan ada Mapres fakultas, diseleksi di fakultas masing-masing. Nah itu ada beberapa kriteria penilaian gitu ya selama proses seleksi jadi Mapres. Yang pertama itu dari segi capaian unggulannya. Nah untuk capaian unggulan ini ada komponen-komponennya juga ya. Ada 7 hal yang dinilai. Yang pertama itu di bidang kompetisi.
Terus kita juga bakal dinilai di keaktifan organisasi. Terus juga hak cipta ya, kalau misalnya ada yang publikasi jurnal, publikasi buku, tulisan, artikel dan segalanya, itu juga termasuk. Terus juga ada kewirausahaan juga, kalau yang punya kewirausahaan pribadi gitu ya. Terus juga volunteering, relawan, kegiatan relawan, penghargaan misalnya yang biasa nge-MC, yang biasa moderatorin sebuah acara seminar gitu, itu bisa dimasukkan di portofolio. Nah semua yang tadi itu ada tingkatannya juga teman-teman, kayak yang misalnya minimal itu kalau buat Mapres sendiri itu di tingkat provinsi, terus di tingkat regional, wilayah ya, terus juga di tingkat nasional dan internasional. Nah nanti akan dipoin, misalnya di tingkat provinsi berapa nih poinnya, semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi juga poinnya gitu. Terus juga ada sih yang di tingkat universitas bisa dimasukkan, itu kalau organisasi kalau nggak salah ya, di tingkat universitas itu udah bisa. Nah selain yang tadi capaian unggulan yang perlu kita perbanyak ya capaian-capaiannya, terus juga yang kedua ada kita harus bisa dalam kepenulisan ilmiah, gagasan kayak karya tulis lah. Kalau di Mapres sendiri di tingkat sarjana itu kita panggilnya gagasan kreatif, GK. Kurang lebih itu kayak karya tulis ilmiah. Nah kita persiapkan itu kalau beberapa tahun ke belakang itu temanya sama ya, tentang SDGs 2030. Nah itu kita siapkan karya tulisnya. Setelah itu penilaian terakhir itu di kemampuan bahasa Inggris, karena akan ada disuruh bikin video berbahasa Inggris terkait dengan SDGs juga gitu. Terus nanti kita wawancara dalam bahasa Inggris juga. Mungkin kurang lebih cuma tiga aspek penilaian itu, capaian unggulan, gagasan kreatif, sama kemampuan berbahasa Inggris. Nah nanti setelah di fakultas, kalau menang di fakultas dalam 3 aspek itu, kita bakal dikirim ke universitas gitu. Setiap fakultas itu punya kuota 1 ke universitas. Kalau sekarang kan ada 15 fakultas ya di UNAN. Kalau kemarin kita ikut 13 fakultas ya, ada 2 yang nggak ngirim. Nah di universitas kita sudah menjalankan proses seleksinya sesuai dengan pedoman nasional gitu, yang tadi itu. Oke, tadi Kak ada nyinggung tentang capaian unggulan. Jadi capaian unggulan ini berupa lomba kan Kak? Sebenarnya ya ini juga mispersepsi juga. Sebenarnya banyak yang menganggap bahwasannya capaian unggul itu sebatas lomba aja, teman-teman. Iya, kayak gitu kan. Jadi ketika ditanya mau ikut Mapres nggak banyak ikut lomba Kak. Iya. Kita mikir kayak gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak cuma lomba aja, karena ada 7 tadi tuh. 7 bahkan kalau aku di spill ya sama pembimbing kemarin itu, kalau misalnya capaian unggulan kita cuma di lomba aja, itu bakal nurunin nilai kita. Jadi kita harapannya mahasiswa berprestasi itu benar-benar orang yang komprehensif gitu, semuanya bisa gitu dari 7 komponen tadi. Berarti 7 komponen itu emang harus kita penuhi atau gimana Kak? Nggak harus penuh ke 7-7-nya ya. Sebenarnya kita bolehnya submit maksimal 10 teman-teman. 10 dari 7 kategori tadi. Dan masing-masingnya itu misalnya masing-masing itu maksimal 4. Misalnya lomba cuma boleh 4. Berarti 6 lagi harus kita cari di yang 6 lainnya gitu. Nah, tapi cuma maksimal 10. Dengan kita pilihlah nanti misalnya capaian unggulan manakah yang kita rasa paling tinggi bobotnya gitu. Karena ada tabel poin, tabel nilai nantinya. Kita bisa sesuaikan di sana. Oke, jadi cara kita membedakan sama Mapres lainnya itu gimana tuh Kak? Misalnya kita ada capaian unggulan yang lebih dari orang tuh, gimana tuh tipsnya dari Kakak sendiri? Kalau dari aku kemarin ya, kan aku juga ikut beberapa volunteering. Yang aku masukkan kemarin itu di lomba volunteering karya cipta, publikasi sama penghargaan. Karena kalau di lomba mungkin aku ngambil yang tingkat-tingkat tertinggi gitu, di tingkat nasional. Misalnya kan kalau volunteering aku pernah volunteer internasional, jadi itu kita masukkan gitu. Publikasi jurnal, masukkan publikasi jurnal gitu. Kalau misalnya compare ke yang lain ya, karena kita nggak ngelihat portofolio orang lain teman-teman. Kayak kita submitnya online kan ya, jadi kita nggak tahu pencapaian orang kayak gimana. Jadi semampu kita aja yang kita punya, yang paling tinggi ya udah kita masukkan aja gitu. Karena sebenarnya kan nggak cuma di
portofolio aja nanti penilaiannya. Setelah submit portofolio kita bakal wawancara nih sama sama jurinya. Ada juri, kalau di Unan kemarin ada 5 juri kalau nggak salah. Juri portofolio 1, 2, juri gagasan kreatifnya juga ada 2, terus juri bahasa Inggrisnya 1 gitu. Nah kita bakal ditanya kayak divalidasi lah, ini sertifikat kita ini asli apa enggak gitu. Terus ditanya berbobot enggak nih hal yang kita ikutin kayak gitu. Terus tadi kakak juga ada nyinggung pendamping ya kak, atau pembimbing, itu maksudnya itu gimana kak? Nah misalnya nih kita kan mau ke Unan, kita boleh punya pembimbing penulis gagasan kreatif, karena kadang-kadang kan kepenulisan ilmiah kita nggak bisa sendiri ya, butuh pembimbing. Itu biasanya ajukan aja ke fakultas, itu nanti bisa dapat pembimbing proses pembuatan karya tulis kita. Nah kalau di Unan sendiri setelah kita jadi mapres utama itu bakal ada pendampingan juga. Kalau aku dulu ada pendamping gagasan kreatifnya ada 1, Pak Rahmadi ya dari teknik. Nah terus juga ada dari Ilkom, terus Pak Renaldi kalau tahu. Terus juga ada dari sastra Inggris yang membantu membimbing bahasa Inggris gitu. Oh, berarti emang nggak, walaupun kita di mapres kita tetap dibantu juga ya? Iya, dibimbing sampai kita ke tingkat wilayah. Bahkan itu aku bareng pembimbing perginya. Ya, nggak dilepas sendiri kok kalau di. Oke, kalau dilihat dari cerita tadi, kakak ini sumpah sibuk banget Iya, gak sih betul Rinda? banget, Jadi gimana nih tips kakak cara membagi waktu antara perkuliahan sama organisasi sama prestasi, gimana tuh kak? Lomba kakak juga. Iya. Oke, mungkin gini ya teman-teman, kalau masalah waktu, manajemen waktu, sebenarnya aku juga sampai sekarang pun masih belajar ya, karena kadang-kadang kecolongan gitu, banyak tidurnya, banyak istirahatnya gitu kan. Cuma kalau dari aku pribadi ya, tips manajemen waktunya, kalau udah pernah dengar skala prioritas kan ya, pasti sering dengar kalau materi manajemen waktu pasti ada skala prioritas. Ya biasanya aku emang netapin skala prioritas aku sih. Misalnya schedule aku ada beberapa yang harus aku penuhi, itu saya dilihat ini urgensinya yang mana gitu. Kalau yang paling penting dan mendesak ya itu aku duluin gitu. Terus juga biasanya karena aku juga orangnya agak suka begadang ya, jadi paling sering itu kalau untuk lomba bikin karya tulis itu aku malam hari karena kan tenang gitu. So, aku manfaatkan waktu aku yang biasanya cuma scrolling TikTok, IG gitu. So, aku cari-cari info lomba, terus juga daftar lomba, ngerjain karya tulis dan segala macamnya gitu. Kalau untuk organisasi sendiri ya aku aktif di BEM ya, di BEM karena jadi wakil gubernur juga, jadi agak sibuknya ya menerima laporan gitu dari teman-teman presidium, dari staf juga gitu terkait ini ya. Mungkin manajemen waktunya sampai sekarang itu nggak sesibuk yang teman-teman bayangkan sebenarnya, masih ada sela-sela waktu kosong gitu. Ya tetapin aja skala prioritasnya, terus kita bagi sebaik mungkin gitu. Udah kayak gitu aja sih. Tadi kakak juga ada nih game nyentuh lomba-lomba kan kak. Gimana sih cara kakak tahu kayak ini ada lomba nih, terus kayak gimana cara kakak biar targetinnya bisa lomba ini bisa jadi juara gitu loh kak? Oke. Mungkin kalau untuk info lomba ya, alhamdulillahnya di fakultas sendiri itu dari BEM fakultas itu udah provide info lomba. Ada, kalau kami namanya ada Departemen Akademik dan Prestasi, di mana departemen ini benar-benar yang cari info lomba dan nge-share info lomba gitu. Nah, setelah itu ya daftarlah kalau misalnya aku merasa passion aku di sini, aku daftar. Kalau pribadi juga aku cari sendiri sih. Misalnya kalau dulu ya aku lebih suka ngikutin K-pop ya. Kalau waktu dulu gitu ya, SMP, SMA gitu. Tapi semenjak kuliah itu udah berubah nih interestnya. Mungkin aku ngikutin tagar-tagarnya bukan lagi K-pop, tapi kayak info lomba, info beasiswa gitu. Terus juga dari Instagramnya juga ngikutin. Biasa kan ada tuh di share info-info. Dari sana aku dapat info juga. Terus juga kalau kita interestnya ke sana teman-teman, kita juga punya teman biasanya yang juga interestnya ke sana gitu. Nah, jadi biasanya teman-temanku juga nge-share, ikut ini yuk Nad gitu, ikut ini yuk. Ya udah aku ikut. Karena kebanyakan kalau karya tulis sama esai itu sering berkelompok juga ya, bertim. Jadi aku biasanya pakai sama tim aku gitu. Tapi kan kadang kan kak, kayak misalnya kita dapat nih info lomba kan kak, terus kayak lama lagi deadline-nya nih, nah nanti aja deh. Nah kalau dari kakak itu gimana sih tipsnya biar nggak
malas gitu. Padahal kan kayak misalnya nih kita emang ada peluang kita buat ikut lomba, tapi kadang kayak karena masih lama terus kita kayak udah santai aja. Nah pas deadline-nya dulu baru kita kayak gimana ya gitu. Ya itu sering sih, awal-awal aku juga kayak gitu tahu. Di semester 1, semester 2 aku aktifnya ikutin lomba itu semester 3, 4, 5 karena udah telat sebenarnya gitu. Harusnya emang di awal-awal kita mencoba gitu kan. Cuma kalau dari tips dari aku ya, ketika ada perasaan itu aku udah nargetin misalnya at least sebulan ini aku bisa ikut lomba segitu gitu. Dan kalau nggak kecapai ya itu punishment buat aku sendiri gitu. Karena dari awal udah ada target. Nah itu kembali lagi ke komitmen kita buat ikut lomba. Karena kalau kita udah punya komitmen sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa hilang aja gitu. Terus juga dari teman-teman juga sebenarnya. Soalnya teman-teman nyaranin ikut ini terus kayak masa ngelihat teman kita semangat kita enggak gitu. Jadinya termotivasi juga gitu. Oke, jadi dari lingkungan teman juga berpengaruh. Berpengaruh banget. Kalau kita sama-sama orang yang sukanya ini sedikit banyak kita bakal ikut gitu. Kalau sukanya hangout ya kita juga bakal hangout gitu. Oke, sekarang kita mau tanya apa lagi nih Rinda? Tanya apa ya? Tentang apa gitu? Seputar perkuliahan gimana Kak? Boleh. Tentang apa gitu? Tentang bagaimana nih Kakak menjadi seorang mapres utama kan di Universitas Andalas. Bagaimana Kakak caranya memprioritaskan pendidikan atau lebih ke apa? Organisasi. Ya, organisasinya Kakak. Oke. Karena dari awal ya teman-teman sebagai seorang mahasiswa kita mempunyai kewajiban ya untuk prioritasin akademik kita gitu, ngejar cepat lulus, ngejar nilai tinggi gitu ya, itu tetap menjadi prioritas utama aku sebenarnya. Di samping juga memperdalam soft skill maupun hard skill melalui kegiatan organisasi, volunteering dan sebagai macamnya gitu ya. Kalau dari aku sendiri ketika dihadapkan ya sama biasanya problematikanya itu ketika kita punya tugas kuliah atau jadwal dinas. Kalau kami di Fakultas Keperawatan kita kan ada dinas ke rumah sakit tuh prekliniknya. Ketika kita harus preklinik banyak tugas sama ada kewajiban organisasi yang mendesak juga gitu. Nah di sana ada dilema juga kan karena kita udah komitmen nih untuk masuk organisasi ini, kita udah punya komitmen buat ngejalaninnya. Sedangkan kita juga punya tujuan akademik yang harus kita capai gitu. Itu dilema aku terbesar sebenarnya. Coba balik lagi, tentuin lagi skala prioritasnya. Soalnya di sini ternyata aku nggak terlalu dibutuhkan. Maksudnya nggak terlalu dibutuhkan, ada bisa pendelegasian. Karena kan aku juga punya gubernurnya ya. Nah, gubernurnya ada, terus kita juga di Intip punya sekretaris bendahara gitu, ketua departemen atau ketua biro. Nah mungkin aku lihat lagi ini bisa nggak ada pendelegasian gitu. Kalau misalnya masih bisa di handle sama teman-temanku, mungkin aku memohon pengertian aja gitu. Aku lagi ada ini, bisa nggak bantu backup dulu gitu, saling nge-backup aja gitu. Terus juga kalau misalnya aku rasa ini tugasnya masih bisa aku kerjain, nggak harus sekarang aku kerjain gitu, masih ada deadline masih panjang, mungkin aku prioritasin yang aku wajib ada di sana dulu kayak gitu sih. Tadi kita bahas perkuliahan sama lomba-lomba gitu kan Kak. Nah Rinda masih penasaran nih Kak, balik lagi ke Mapres kan Kak. Jadi yang setahu Rinda itu Mapres nih kayak mahasiswa prestasinya kan. Terus kayak ada nggak sih Kak proker, maksud itu kayak apa sih kerja Mapres nih? Terus kayak misalnya atau yang kebayang Rinda itu misalnya kalau ada tamu pasti ada Mapres. Nah Rinda mikirnya kayak gitu. Terus apa sih benefit yang Kakak dapatin jadi Mapres gitu Kak? Jadi kayak udah jadi duta aja gitu ya. Duta kampus. Sebenarnya kalau untuk proker setelah jadi Mapres itu sebenarnya nggak ada proker ya, kita nggak ada. Ini sebenarnya kayak ajang lomba aja gitu, ajang lomba aja, tapi ada pendelegasian dari universitas, wilayah gitu sampai ke nasional. Kalau untuk proker sendiri enggak. Cuma dari aku pribadi ketika udah jadi Mapres itu punya tanggung jawab sebenarnya di fakultas gitu. Karena tahun ini misalnya Fakultas Keperawatan nih Mapres Unan, tentunya tahun depan ada ada pressure juga untuk adik-adik aku gitu, buat jadi Mapres itu kayak gimana. Jadi mungkin lebih ke itu ya, tanggung jawab ke yang selanjutnya gitu, ngajarin tips and tricks gitu, terus kayak ya diskusi lah gitu. Terus juga kesibukan setelah jadi Mapres ya kayak gini, diundang podcast kan bahas Mapres, atau juga diundang ke fakultas buat ngebahas Mapres kayak gitu.
Terus itu tadi apa, benefit ya? Iya Kak, benefit. Sebenarnya teman-teman banyak banget benefit yang aku rasakan setelah ada titel Mapres gitu. Selain benefit juga tentunya ada beban juga sebenarnya gitu. Kalau yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, nggak bisa orang udah berekspektasi tinggi ke kita, nggak bisa main-main kayak gitu. Mungkin itu bebannya. Tapi kalau ditanya benefitnya apa, banyak banget. Yang pertama itu aku jauh lebih harus meningkatkan harus improve gitu, nggak stuck di sini karena kita udah dilihat sama orang. Tentunya kita juga perlu jadi contoh yang baik juga bagi orang gitu. Jadi aku dari dapat jadi Mapres itu aku udah komitmen juga, ada improve terus, ada improvementnya gitu. Terus selain itu aku rasain benefitnya juga buat personal branding sih sebenarnya, karena di zaman sekarang siapa yang nggak butuh personal branding kan ya. Jadi dengan jadi Mapres mungkin aku lebih bisa nge-branding diri aku lebih baik lagi. Terus juga dapat banyak banget kesempatan untuk sharing di lingkup UNAN atau di luar UNAN juga. Nah itu kan juga termasuk hal yang bakalan aku butuhin gitu. Terus juga aku terkonek sama orang-orang hebat ya, relasi ya, yang paling penting itu relasi. Aku ngerasa semenjak jadi Mapres ini aku didekatkan sama relasi-relasi yang alhamdulillahnya orang-orang hebat semua gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing info, kesempatan dan lain sebagainya. Selain itu apalagi ya, mungkin lebih dikenal banyak orang aja sih sebenarnya, kayak ya dikenal. Kalau awalnya mungkin orang nggak tahu gitu kan, sekarang itu orang udah mulai tahu, udah lumayan banyak kenalan lah gitu. Terus juga kesempatan ngeraih sesuatu itu jadi sedikit lebih mudah gitu. Misalnya apply beasiswa atau apply program exchange keluar gitu, itu dengan adanya titel Mapres itu akan lebih dimudahkan gitu. Dugaan Ginda benefitnya banyak sih ya. Mau nggak jadi Mapres 2025? Tapi susah nggak sih Kak kalau dari kakaknya sendiri Kak? Susah nggak? susah gampang. Nggak sih susah sebenarnya ya. Nggak, susahnya itu lebih ke komitmen aja teman-teman, karena kayak tadi ya yang Rinda bilang, ketika mau daftar lomba ada aja pengen ngulur waktu, pengen ini pengen itu. Nah, itu susahnya dari diri sendiri. Tapi ketika kita udah ngatasin itu mungkin yang perlu kita maksimalkan selain capaian unggulan ya, itu di public speaking, karena bakalan ada wawancara kayak gitu, sama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bisa dibilang syarat mutlak lah ya. Karena untuk wawancara itu kita harus bahasa Inggris kayak gitu. Dibilang susah enggak, dibilang gampang enggak gitu. Ya, sosok lah ya. Oke, jadi gimana tuh Kak biar kita melakukan persiapan dalam wawancara itu, gimana Kak tips dari Kakak biar kita dalam sesi wawancara itu lancar dan menjadi unggul dari wawancara yang lainnya? Oke. Kalau dari wawancara ya teman-teman, sebenarnya yang diwawancara oleh tim panelis atau jurinya nanti itu seputaran dengan capaian unggulan kita. Misalnya kita submit 10 capaian unggulan gitu. Terus kita kan ngasih sertifikat atau surat tugas misalnya gitu kan. Terus nanti bakal dilihat nih sama jurinya. Ini nih kamu lakuin misalnya ya, kamu lomba ini siapa aja yang ngikutin gitu, dari mana aja. Sebenarnya lebih ke validasi dan verifikasi berkas kita gitu. Nah selain itu juga ditanya kalau misalnya ada kegiatan volunteering, nanti ditanya sebagai apa kita di sana gitu, apa peran kita, lebih kayak gitu aja. Terus ditanya pribadi kita kayak gimana, terus juga selama udah berapa tahun kuliah apa aja yang sudah kita achieve gitu, kayak gitu aja sebenarnya. Dan kalau wawancara kan ada 2 tuh, wawancara ada 3 ya, wawancara capaian unggulan, terus ada wawancara gagasan kreatif tadi. Nah itu seputar karya tulis ilmiah kita tentunya. Kita kan nanti bikin gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah. Nah itu bakal ditanya ya kayak udah masuk skripsi belum ya? Belum ya, kalau kurang lebih kayak seminar proposal lah gitu. Ya kita ditanya
kenapa ngangkatin ini, apa urgensinya, menurut kamu ini bisa dilaksanain gak, kalau itu bentuk apa gitu ya, kurang lebih kayak gitu aja. Terus di wawancara terakhir itu wawancara bahasa Inggris, nah ini lebih fleksibel lagi teman-teman, karena bahasa Inggris ini lebih ke kemampuan kita berbahasa aja. Misalnya ditanya kayak hobi apa, biasanya kita senggangnya ngapain aja gitu. Terus goalsnya beberapa tahun ke depan apa. Benar-benar ngelihat skill kita berbahasa Inggris gitu. Itu kalau jurinya dari dosen atau gimana Kak? Kalau di Yunan kemarin dosen semua. Dosen-dosen semua. Udah banyak nggak sih game yang kita tanyain dari Kak Nadi? Yang banyak sekali pengalamannya Rinda, ada prestasi, pengalaman organisasi yang lebih dari kata wow gitu. Nah boleh nggak sih game kita minta closing statement dari Kak Nadi? Boleh Kak? Oke, terima kasih ya. Kalau untuk closing statement sih, sebenarnya aku mau ngucapin makasih juga ya buat teman-teman dari Kominfo ya. Ya dari Kominfo BEM KM Unan yang udah bersedia ngundang aku di sini. Tentunya ini jadi pengalaman juga buat aku ketemu sama teman-teman ya penonton podcast inilah gitu. Jadi hal yang luar biasa juga ketemu teman-teman di sini. Tentunya harapan aku teman-teman yang nonton di sini ya sedikit banyak ada yang dapat lah dari apa yang aku sampaikan. Mungkin yang mau daftar jadi Mapres tahun depan, monggo coba dulu di tingkat fakultas gitu. Mana tahu rezekinya dan bisa lanjut ke universitas, bahkan bisa bawa nama universitas ke tingkat wilayah sampai nasional nanti gitu. Harapannya ya itu deh di tahun 2025 kita lah Unan gitu juara 1 nasional, kapan lagi kan, udah lama enggak gitu. Terus juga buat teman-teman semua semoga apa ya, dari aku mungkin harapannya aja ya, semoga teman-teman bisa lebih keluar lagi dari zona nyaman teman-teman masing-masing ya. Kalau zona nyaman itu emang enak teman-teman, tapi percayalah ketika kita keluar dari comfort zone kita, menemukan hal-hal positif lainnya, itu jauh lebih enak lagi, bakal kita rasain manfaatnya gitu. Terus mohon maaf juga dari aku kalau ada kata-kata yang salah selama podcast ini, nggak lebih, ini cuma buat menginspirasi teman-teman mungkin bagi yang merasa terinspirasi gitu. Juga buat bagi aku pribadi tentunya harapannya teman-teman juga mendoakan gitu, semoga ya kita nggak sampai di sini aja, tetap ada perubahan yang sesuai namanya akselerasi perubahan ya. Terus ada perubahan-perubahan baik ke depannya. Mungkin dari aku itu aja. Jangan lupa istirahat dan jangan lupa bahagia tentunya. Bahagia. Udah di penghujung nih game. Nah, terima kasih kepada WMC dan juga terima kasih nih kepada kakak di sela-sela waktu ya kesibukannya masih sempat datang di podcast kita pada kali ini. Nah, dari aku dan Gema di podcast terakhir kali ini kami juga meminta maaf nih kepada teman-teman apabila di podcast kami ada kesalahan kata dan perkataan. Dan kami akhiri dengan See you.